Gengs, kalian pernah bayangin gak sih? Ondel-ondel yang biasanya cuma joget di pinggir jalan, tiba-tiba jualan kerak telur? Bukan cuma itu, malah ada jawara yang maksa gak mau bayar. Dan pas pindah jualan ke Monas, malah diangkut Satpol PP. Tapi endingnya, kacau banget. Di atas mobil Satpol PP, si ondel-ondel malah diminta masak kerak telur. Wah, kisah ini bener-bener ngakak parah. Wajah dengan air mata bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Selamat datang di channel penuh hiburan, tawa, dan kisah-kisah gokil khas Jakarta. Terima kasih udah klik video ini, kalian emang luar biasa. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya untuk pencet tombol like-nya, komen juga di bawah, dan subscribe buat yang belum, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah lucu dan seru lainnya dari kami. Dan seperti biasa, yuk kita ramai-ramai tulis sholawat untuk Nabi Muhammad, beserta keluarga beliau yang mulia di kolom komentar. Biar berkah dan adem. Jangan lupa juga tulis, kalian nonton dari mana nih? Jakarta kah? Bandung? Makassar? Atau dari luar negeri juga boleh. Globe Eropa Afrika. Di tengah padatnya kehidupan Jakarta, ada satu gang sempit yang jadi saksi bisu perjuangan si ondel-ondel dalam menafkahi dirinya sendiri. Bukan ondel-ondel biasa, loh. Ini ondel-ondel hidup. Namanya Cimug. Ondel-ondel Betawi yang punya tekad baja, semangat wirausaha tinggi, dan cita-cita mulia. Ingin mandiri dan gak mau cuma joget diiringi tanjidor terus. Katanya sih, gue pengen berkembang, bukan cuma goyang-goyang doang. Maka, suatu pagi yang cerah, dengan semangat seperti Sandiaga Uno waktu kampanye, Cimug pun mulai jualan kerak telur di gang rumahnya yang sempit tapi ramai orang lalu lalang. Cimug bawa pikulan kecil yang dia modif sendiri. Di satu sisi ada wajan dan kompor kecil berbahan bakar arang. Di sisi satunya lagi ada bahan-bahan kerak telur. Beras ketan putih, telur bebek segar, ebi yang udah disangrai dan ditumbuk halus, serundeng kelapa yang wangi banget, dan tentunya bumbu rahasia warisan kakek buyutnya yang katanya cuma dia yang tahu. Dia pakai rompi khas Betawi lengkap dengan kain sarung yang diselempangkan, dan tentu aja tetap pakai topeng ondel-ondel yang jadi ciri khasnya. Tapi yang bikin unik, topengnya bisa ngomong. Kerak telur. Kerak telur. Gurihnya kebangetan, wanginya bikin lupa mantan. Satu persatu warga mulai keluar rumah, penasaran. Lah itu ondel-ondel jualan beneran apa bohongan sih? Tanya Bu Ida sambil ngelipet baju. Gue kira tadi syuting sinetron, ternyata dagang beneran, sahut Pak Rojak sambil nyender di motor. Dan bener aja, beberapa anak-anak kecil langsung ngumpul. Ada yang cuma mau lihat, ada yang penasaran mau beli. Bang, kerak telurnya pedes gak? Tanya si bocah. Tergantung, kalau kamu suka pedes, abang tambahin cabai setan. Jawab Cimug dengan nada teatrikal. Mulai ramai deh. Satu persatu pesanan datang. Cimug sibuk banget ngocok telur bebek di mangkok, nyalain arang, dan tuangin ketan ke wajan. Setiap dia goyang-goyang wajan, asap wangi langsung merebak. Orang-orang mulai ngantri. Bang, 2 ya, 1 pakai ebi banyak. Abang, buat anak saya, jangan pedes ya. Seru. Gang sempit itu berubah jadi kayak pasar mini. Tapi suasana ceria ini gak berlangsung lama. Tiba-tiba, dari ujung gang, terdengar suara langkah berat yang bikin orang-orang refleks minggir. Tek tek tek. Suara sepatu boots nendang aspal pelan-pelan, tapi punya efek menakutkan. Datanglah seorang lelaki tinggi besar, bertelanjang dada bidang penuh tato macan dan tulisan, Betawi Sakti. Dia pakai celana loreng dan selempang golok di pinggang. Siapa lagi kalau bukan Bang Jampang, jawara legendaris kampung sebelah yang sering bikin warga deg-degan karena kelakuannya yang unpredictable. Semua langsung hening. Cimug yang lagi ngocok telur mendadak berhenti. Bang mau beli kerak telur ya? Tanya Cimug agak gemetaran. Bang Jampang gak jawab. Dia jalan mendekat, ambil bangku kecil, duduk di depan pikulan Cimug, dan dengan suara berat khas film action, dia ngomong, 1. Telur bebek. Ebi banyak. Jangan pelit. Cimug langsung gercep bikin. Tangannya gemeteran, tapi tetap profesional. Masih sempat ngasih garnish daun bawang biar kelihatan fancy. Waktu kerak telurnya matang, dikasih ke Bang Jampang dengan hati-hati. Si jawara langsung makan dengan lahap, gak pakai ngomong. Mulutnya penuh, tapi tatapannya tajam.
Suasana makin mencekam. Semua warga nonton dari jauh. Selesai makan, Cimug pun bersiap tagih duit. Itu, Bang, 15.000 aja. Cimug ngomong pelan, takut salah ucap. Tapi si Jawara malah ngelirik pelan dan bilang, "Bayar? Gue bayar pakai senyuman aja ya." Lalu senyum sinis sambil nunjukin gigi emasnya satu. Cimug langsung beku. Kayak patung. Mukanya yang dari topeng ondel-ondel kelihatan tetap senyum, tapi keringat dingin ngucur di balik kostumnya. Warga cuma bisa melongo. Gak ada yang berani bantu. Ya gimana? Lawannya Jawara. Mau protes, takut digebuk. Akhirnya, Bang Jampang berdiri, tepuk bahu Cimug 2 kali, dan pergi begitu saja. Gak bayar, gak minta maaf, cuma ninggalin aroma balsem dan parfum khas cowok tangguh. Cimug bengong. Gue jualan baru mulai, udah rugi. Gimana mau balik modal? Dia duduk lemes di pinggir gang, sambil nahan air mata. Tapi dia tetap tahan, karena katanya, gue gak boleh nangis. Gue ondel-ondel. Gue kuat. Tapi gak lama, suara dari dalam topengnya keluar sendiri. Hiks, suara tangisan tertahan. Warga mulai dekati Cimug, tapi gak ada yang bisa ngasih solusi. Semua kasihan, tapi juga takut. Tapi di tengah kesedihan, ada satu bocah kecil yang datengin Cimug dan bilang, "Abang jualan aja di Monas. Di sana banyak orang baik." Cimug langsung bengong. "Iya juga ya," katanya. "Tapi jangan jualan di pinggir gang lagi, entar ketemu Jawara, malah rugi terus." Anak kecil itu kasih semangat, dan akhirnya, dengan tekad baru, Cimug berdiri, ngepelin air mata di balik topeng, dan siap memulai hari baru. Dia pun bungkus peralatannya, bawa pikulan lagi, dan bersiap pindah lokasi jualan, Monumen Nasional. Dan begitulah kisah ondel-ondel si pengusaha kerak telur, yang baru aja merasakan pahitnya dunia dagang. Tapi dia gak nyerah. Karena buat Cimug, hidup itu kayak kerak telur. Meski dibakar dari bawah, kalau kita tahan, pasti jadi harum dan nikmat di akhir. Setelah kejadian memilukan di gang sempit tempat dia biasa mangkal, Cimug si ondel-ondel langsung ganti strategi. Dia tahu gak bisa terus-terusan jualan di tempat yang sama. Apalagi kalau ada Jawara seram kayak Bang Jampang yang bisa datang kapan aja, makan gratis, dan ngasih senyuman dingin sebagai pembayaran. Maka dari itu, pagi-pagi banget sebelum ayam jago sempat kukuruyuk, Cimug udah siap-siap. Dia beresin semua perlengkapan kerak telurnya ke pikulan legendarisnya. Satu sisi kompor arang dan wajan, sisi lain bahan-bahan rahasia dan spanduk kecil bertuliskan, "Kerak telur legi Cimug, gurihnya nyentil hati." Destinasi hari ini adalah Monas, alias Monumen Nasional. Pusat wisata, pusat sejarah, dan pusat orang jalan-jalan yang, semoga, bawa uang. Kalau di gang banyak Jawara, di Monas banyak wisatawan. Masa iya gak ada yang mau beli? Pikir Cimug sambil jalan pelan menyusuri trotoar ibu kota. Gak mudah memang buat ondel-ondel jalan jauh sambil pikul dagangan. Keringetan, ngos-ngosan, belum lagi ditatap aneh sama orang-orang. "Itu ondel-ondel dagang ya? Udah kayak karakter film kartun keluar dari layar," bisik 2 mahasiswa yang lagi jajan gorengan di pinggir jalan. Tapi Cimug tetap maju. Dengan langkah mantap meskipun pakai sandal swallow yang udah aus, dia terus jalan sampai akhirnya tibalah ia di area Monas. Matahari belum terlalu terik, angin sepau-sepau bikin suasana adem. Di pelataran Monas sudah banyak pedagang lain. Ada yang jualan balon, ada abang es doger, penjual otak-otak, bahkan ada badut Doraemon versi lusuh yang kalau senyum malah bikin anak kecil nangis. Tapi tak satu pun dari mereka menyangka bakal ada ondel-ondel ikut nimbrung Bukalapak. Cimug cari tempat strategis, di bawah pohon dekat tempat orang jogging. Langsung dia gelar tikar kecil, turunkan pikulan, dan mulai nyiapin bahan. Arang dinyalain pelan-pelan. Asap kecil mulai membubung, dan wangi ebi yang disangrai menyeruak memenuhi udara pagi. Beberapa pengunjung Monas mulai melirik. "Loh, ada kerak telur? Itu yang jual ondel-ondel? Serius?" kata seorang ibu yang baru selesai senam pagi. Anak-anak kecil langsung tertarik. Mereka pikir ini bagian dari pertunjukan seni, tapi begitu tahu itu jualan beneran, mereka makin penasaran. Satu persatu pembeli mulai berdatangan. Ada pasangan muda-mudi yang lagi pacaran dan pengen nyobain makanan tradisional.
Bang, satu ya, pedas dikit, kata si cewek sambil selfie. Cimug sambil masak, tetap tampil menghibur. Kerak telur romantis, cocok buat pasangan manis, katanya, bikin si cowok malu-malu senyum. Lalu datang juga rombongan emak-emak yang baru kelar arisan keliling museum. Mereka pesan banyak. 5 ya, jangan pelit ebinya. Kalau enak, kita endorse, Bang. Semakin siang, dagangan Cimug makin laris. Tapi tentu, cobaan hidup gak pernah jauh-jauh dari orang baik. Lagi seru-serunya ngocok telur dan ngasih serundeng. Dari kejauhan muncullah mobil abu-abu dengan tulisan besar di sampingnya, Satpol PP. Sirine kecil di atas mobil muter pelan, tapi ngebuat jantung Cimug langsung berdegup kencang. Waduh, ini yang ditakutin pedagang kaki 5, pikirnya. Buru-buru Cimug merapikan wajan dan tikar, tapi udah terlambat. 3 petugas Satpol PP turun dari mobil, wajahnya serius. Selamat pagi, Pak, Mas, Bang. Mereka bingung juga mau panggil gimana ke ondel-ondel yang dagang. Maaf ya, gak boleh jualan di sini. Ini area larangan buat PKL, kata salah satu petugas sambil buka buku peraturan. Tapi saya gak bikin rusuh. Bang, saya cuma jualan kerak telur. Gak ngamen, gak ganggu, gak ngotorin, bela Cimug dengan suara lirih. Tapi peraturan ya tetap peraturan. Kami ngerti, Bang. Tapi aturannya harus ditegakkan. Nanti ikut kami ya, kata petugas yang lain sambil ngeluarin kertas tilang dan minta Cimug masuk ke mobil mereka. Tapi yang lucunya, bukannya ngamuk atau kabur, Cimug malah ngikut dengan tenang sambil bawa pikulannya. Warga dan pengunjung Monas cuma bisa melongo. Loh, ondel-ondel diangkut Satpol PP? Baru kali ini gue lihat, kata Pak Bambang yang udah 20 tahun jadi pedagang sosis bakar di situ. Beberapa anak kecil bahkan nangis. Jangan tangkap abang ondel-ondel, dia baik kok. Tapi ya begitulah. Cimug naik ke bak belakang mobil Satpol PP, duduk di antara barang dagangannya dengan ekspresi pasrah. Tapi cerita gak berhenti sampai di situ. Justru di atas mobil Satpol PP itulah, hal tak terduga terjadi. Saat mobil melaju perlahan keluar dari area Monas, petugas yang duduk di depan mobil nyium bau sedap. Bang, itu beneran jualan kerak telur ya? Tanya salah satu dari mereka ke Cimug. Iya, Bang. Mau nyobain? Cimug jawab setengah bercanda. Serius, bau ubinya enak banget. Akhirnya, salah satu petugas ngasih kode, ya udah deh mumpung di mobil kosong juga, lu bikin 1, ya? Langsung tuh. Di atas mobil Satpol PP yang jalan pelan, Cimug nyalain arang, goreng kerak telur sambil duduk, dan bikin untuk petugas-petugas itu. Gak ada yang marah. Justru mereka ketawa-ketawa. Gila, ini pertama kalinya ada ondel-ondel masak di atas mobil dinas. Dan saat kerak telur matang, petugas makan dengan lahap sambil ngakak. Cimug cuma geleng-geleng. Tadi ditangkap, sekarang disuruh masak. Hidup gue kayak sinetron. Orang-orang yang lihat mobil Satpol PP lewat sambil ondel-ondel masak di atasnya, langsung foto-foto, bikin story Instagram, viral di TikTok. Gue kira ditangkap beneran, ternyata dapat pelanggan baru. Cimug malah dapat promosi gratis. Dan para petugas Satpol PP yang awalnya tegas, jadi pelanggan tetap. Bang, kalau dagang lagi, kabarin ya. Tapi jangan di Monas. Nanti kita pesen ke kantor aja. Setelah kejadian absurd di atas mobil Satpol PP itu, kehidupan Cimug sebagai ondel-ondel pedagang kerak telur berubah total. Bayangkan aja, tadinya cuma ondel-ondel biasa yang dagang di gang sempit, sekarang udah viral seantero media sosial. Video dia bikin kerak telur di atas mobil Satpol PP udah ditonton jutaan kali di TikTok. Diulang-ulang sama akun meme Instagram, bahkan sempat masuk berita lokal, ondel-ondel viral. Masak kerak telur di mobil Satpol PP. Judul beritanya heboh banget. Netizen rame komentar, ada yang ngakak, ada yang salut, ada juga yang malah nawarin endorse. Bang, mau jadi brand ambasador wajan anti lengket? Tulis satu akun alat dapur. Gak cuma viral, tapi hidup Cimug mendadak ramai orderan. Satpol PP yang tadinya ngangkut dia, sekarang jadi pelanggan setia. Mereka sering order untuk acara kantor. Cimug, besok ke kantor ya, ada rapat internal. Tolong bawa 20 porsi, jangan lupa sambal ekstra pedas.
Bahkan beberapa pegawai Pemda juga ikutan order. Tapi lucunya, mereka suka pesen dengan cara unik. Ada yang lewat DM Instagram, ada yang nyelipin kertas pesanan ke pos ronda dekat tempat Cimug mangkal, ada juga yang langsung datang ke rumah Cimug dengan motor dinas, bawa termos nasi uduk, minta dibikinin kerak telur buat lauk. Cimug pun mulai mikir, kayaknya gue butuh upgrade alat nih. Masa masak masih pakai arang? Pelanggan makin banyak, masa tetap modal kecil? Akhirnya, dengan duit hasil jualan yang makin stabil, dia beli kompor gas portable, wajan baru, dan spanduk cetak yang lebih profesional. Kerak telur Cimug makin viral, makin gurih. Tapi meskipun alat udah upgrade, kostum ondel-ondelnya tetap jadi ciri khas. Banyak pelanggan bilang, kalau bukan ondel-ondel yang masak, gak seru, Bang. Cimug jadi tahu, kekuatannya bukan cuma di rasa telur, tapi juga di tampilan uniknya. Namun, meski orderan rame, Cimug tetap setia jualan keliling. Dia gak mau buka kios tetap karena katanya, sensasi jualan keliling itu beda, kayak main petualangan. Tiap hari dia keliling ke tempat baru, kadang ke taman kota, kadang ke Car Free Day, kadang ke acara komunitas. Pernah suatu hari dia dapat undangan dari komunitas cosplay di lapangan Banteng. Awalnya dia kira itu acara biasa, ternyata seluruh pengunjung pakai kostum karakter film dan game. Ada yang jadi Naruto, ada yang jadi Spiderman, bahkan ada yang jadi pocong astronot. Cimug gak kalah, dia datang sebagai ondel-ondel pembawa kerak telur. Keren, ini versi Betawinya Iron Man, kata salah satu cosplayer sambil foto bareng. Di acara itu, lagi-lagi dia laku keras. Anak-anak kecil sampai ngantri. Tapi yang bikin kocak, ada satu bocah yang nanya, "Bang, ini ondel-ondel beneran hidup atau robot?" Cimug jawab sambil ngocok telur, "Kalau gue robot, baterainya udah habis dari seminggu lalu, Dek." Si bocah ketawa ngakak. Bahkan ada yang ngajak colap YouTube, "Bang, ayo bikin konten bareng, ondel-ondel masak bareng Ultraman." Tapi Cimug masih mikir-mikir, takut kalah saing sama Ultraman. Saking viralnya, Cimug pernah diundang ke acara talk show TV lokal. Judul acaranya, Pejuang Kreatif di Tengah Kota. Di sana, Cimug diinterview sambil tetap pakai topeng ondel-ondel. Hostnya sampai bilang, "Ini pertama kalinya kita wawancara bintang tamu yang gak bisa kedip." Cimug tetap santai, jawab semua pertanyaan dengan suara khasnya. Penonton di studio ketawa terus. Tapi di balik semua tawa itu, Cimug juga kasih pesan serius, "Gue cuma mau buktiin, budaya Betawi itu bisa relevan, bisa modern, dan bisa jadi bagian dari kehidupan kota, asal kitanya mau kreatif." Tapi seperti kata pepatah, hidup gak selalu mulus. Karena makin terkenal, makin banyak yang iri. Ada pedagang lain yang mulai nyinyir. "Ah, itu MAH laku gara-gara viral doang," kata si abang jagung rebus. "Kostum doang norak, rasa biasa aja," ujar tukang sosis bakar yang lapaknya sepi. Bahkan ada yang lapor lagi ke petugas ketertiban. Cimug sempat ditilang lagi, tapi kali ini beda. Petugasnya langsung minta tanda tangan. "Bang, gue ngefans. Tolong tetedein serbet ini ya." Namun ada satu momen yang bikin Cimug terharu luar biasa. Suatu hari, ada anak kecil datang sama ibunya. Si anak megang tabungan kecil, celengan ayam warna merah. "Bang, saya nabung seminggu cuma buat beli kerak telur abang yang viral," katanya sambil senyum polos. Cimug langsung bikinin dengan penuh hati. Tapi sebelum dikasih, dia bilang, "Gak usah bayar, Dek. Ini hadiah dari abang. Tapi janji ya, jangan lupa jaga budaya Betawi. Ceritain ke teman-teman, kalau kerak telur tuh makanan tradisional yang keren." Mendengar itu, si ibu anak tadi langsung berkaca-kaca. "Bang, abang bukan cuma pedagang. Abang tuh pejuang budaya," katanya sambil peluk Cimug. Meski keringetan dan aromanya udah kayak warteg campur petasan, Cimug tetap tersenyum. Momen itu jadi motivasi buat terus lanjut jualan dengan gaya khasnya. Bukan cuma soal duit, tapi soal warisan budaya yang gak boleh hilang. Dan lewat kerak telur, Cimug membuktikan, ondel-ondel pun bisa jadi ikon zaman now. Setelah momen haru dengan anak kecil dan ibunya itu, semangat Cimug buat terus jualan kerak telur makin membara. Tapi dia juga sadar, hidup viral itu gak selamanya indah. Popularitas datang bareng tanggung jawab. Sekarang, tiap kali dia keliling,
gak bisa lagi santai kayak dulu. Tiap pojokan gang ada yang minta selfie, tiap belokan ada yang teriak, "Bang Cimug, sini dulu dong." Bahkan pernah ada ibu-ibu pengajian minta dia ikut arisan. Biar rezekinya makin laris, "Bang, ikut aja. Ini kami kasih nomor undian, siapa tahu dapat rich cooker." Cimug jadi ikon dadakan. Tapi yang paling unik adalah saat dia diundang ke acara sekolah dasar buat ngisi materi tentang wirausaha kreatif berbasis budaya. Wah, ini tantangan baru. Awalnya dia ragu, emang gue bisa ngomong depan anak-anak. Tapi karena gak enak sama bu guru yang ngundang, akhirnya dia datang juga. Pakai kostum lengkap, bawa wajan, telur bebek, ketan, serundeng, dan semangat 45. Anak-anak langsung bersorak waktu dia masuk kelas. "Ya ai, ondel-ondel kerak telur." Mereka gak sabar nonton demo masak live. Pas acara dimulai, Cimug langsung ambil posisi di depan papan tulis. Dia mulai dengan pantun khas Betawi. Pergi ke pasar naik sepeda, beli kerak telur pakai daun pisang. Ondel-ondel datang bawa budaya, biar tradisi gak hilang ditelan zaman. Anak-anak langsung tepuk tangan. Ada yang nyeletuk, "Bang, pantun lagi, pantun lagi." Tapi Cimug tetap fokus. Dia jelasin asal-usul kerak telur, bahan-bahannya, kenapa penting jaga makanan tradisional, sampai filosofi di balik dagang keliling. "Abang gak malu jadi ondel-ondel keliling?" Justru bangga. Karena di tengah kota yang makin modern, abang bisa jadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Semua anak melongo, bahkan bu guru pun sampai berdiri sambil tepuk tangan. Matanya berkaca-kaca. Setelah sesi masak dan motivasi selesai, anak-anak berebut minta tanda tangan di buku tulis mereka. Ada yang bahkan gambar Cimug di buku gambar mereka, lengkap dengan tulisan, "Aku ingin seperti Bang Cimug, jago masak dan cinta budaya." Hari itu jadi titik balik lain buat Cimug. Dia sadar, lebih dari sekadar pedagang, dia udah jadi simbol. Simbol bahwa warisan budaya bisa hidup lewat hal sederhana, kayak kerak telur yang digoreng di pinggir jalan tapi rasanya sampai ke hati. Beberapa hari kemudian, giliran komunitas pelestari budaya Betawi ngajak dia tampil di acara Ngabuburit Bareng Budaya di kawasan Setu Babakan. Di sana, dia bukan cuma masak, tapi juga jadi juri lomba pantun, main teater boneka Betawi, bahkan diajak nari topeng bersama anak-anak. Tapi yang paling heboh, dia duet bareng seorang nenek-nenek yang udah sepuh banget. Namanya Empok Siti. Empok Siti ternyata legend pantun di kampung itu. Mereka berbalas pantun sambil jualan kerak telur. Penonton ngakak terus. Kalau Cimug bawa wajan, Empok Siti bawa semangat zaman. Makan kerak jangan sendirian, ajak tetangga biar kebagian. Sorak-sorai pun pecah. Banyak yang bilang, ini MAH tontonan dan tuntunan. Bahkan ketua RW sampai bilang, "Mulai besok, kita bikin pelatihan khusus buat anak-anak muda biar bisa masak kerak telur juga." Cimug, jadi mentornya ya? Tanpa ragu, Cimug jawab, "Gas keun, Pak RW." Semangatnya makin membara. Dia mulai ngajari anak-anak remaja sekitar, dari cara nyiapin bahan, nyalain arang, sampai trik biar kerak telur gak lengket di wajan. Tapi seperti biasa, kehidupan Cimug gak bisa lepas dari hal-hal absurd. Suatu hari, dia keliling di sekitar kawasan wisata Monas. Lagi rame banget, ada festival dadakan. Dia ikutan mangkal, buka lapak di bawah pohon besar, sambil nyetel musik Betawi pelan-pelan. Tiba-tiba, datang sekumpulan turis dari luar negeri, bawa kamera gede, langsung ngelilingin lapaknya. "Wow, is this Indonesian traditional robot?" tanya salah satu turis sambil heran lihat kostum ondel-ondelnya. Cimug cuma senyum. "No, bro, this is real human powered by kerak telur." Seketika, semua turis ngakak. Mereka pesen masing-masing satu porsi. Tapi yang bikin Cimug kaget, salah satu turis ternyata food vlogger terkenal dari Korea. Hari itu juga, vlognya diunggah, dan judulnya bikin semua orang penasaran, "IAT an egg dish cooked by a walking puppet in Jakarta." Viewersnya meledak. Followers Instagram Cimug naik drastis, akun TikToknya diserbu komentar, bahkan ada yang bikin fan art Cimug dalam versi anime. "Ondel-ondel jadi karakter manga? Kapan lagi?" kata netizen. Karena makin viral,
Pemprov DKI pun akhirnya melirik. Dinas Pariwisata ngajak Cimug kolaborasi buat promo makanan tradisional Betawi. Mereka bikin video promosi di berbagai spot wisata, mulai dari Kota Tua, Setu Babakan, sampai Ancol. Dalam video itu, Cimug jadi guide sekaligus koki. Dia sambil ceritain sejarah, masak kerak telur, dan sesekali joget lenong buat lucu-lucuan. Tayang di bandara, stasiun, sampai bus Transjakarta. Nama Cimug makin dikenal, bukan cuma di Jakarta, tapi juga nasional. Tapi meski udah jadi seleb dadakan, satu hal gak berubah, semangatnya. Cimug tetap rendah hati, tetap keliling, tetap pakai kostum ondel-ondel kesayangannya. Yang bikin gue kuat itu bukan kamera atau tepuk tangan. Katanya suatu malam saat ngobrol bareng tukang bajai di pinggir jalan, tapi senyum orang yang makan kerak telur buatan gue. Tukang bajai itu cuma mengangguk sambil bilang, "Lu MAH bukan sekadar jualan, lu lagi warisin sejarah." Hari itu, nasib Cimug kayak naik roller coaster. Dari mulai digeret Satpol PP di Monas, viral di media sosial, jadi pembicara di sekolah, juri lomba pantun, mentor remaja kampung, sampai akhirnya jadi ikon budaya Betawi yang dicintai semua kalangan. Tapi peristiwa yang paling kocak sekaligus berkesan terjadi beberapa minggu setelah dia makin sering warawiri di panggung acara budaya. Suatu pagi, Cimug baru aja siapin gerobaknya di depan gang. Wajan udah bersih, arang udah menyala, bahan-bahan udah siap semua. Tiba-tiba, datang dua orang berseragam, bukan Satpol PP, tapi dari Dinas Kebersihan. "Bang Cimug ya? Hari ini abang kami tugaskan buat masak kerak telur di atas truk kebersihan. Kita ada acara, Jakarta Bersih, perut kenyang, sekalian kampanye kebersihan, tapi sambil makan enak." Cimug kaget. "Di atas truk? Beneran, Bang?" "Iya, nanti muter keliling pasar sambil abang masak." Seru kan? Dan akhirnya, beneran kejadian. Truk berjalan pelan sambil Cimug masak kerak telur di atasnya. Warga yang lihat pada ngakak, ada yang ngerekam, ada yang minta live di Instagram. Bahkan ada nenek-nenek yang bilang, "Ini baru namanya jemput bola, jemput kerak." Sambil jalan keliling pasar, Cimug tetap semangat lempar pantun dan bagi-bagi porsi gratis buat para petugas sapu jalan. Mereka senang banget. Salah satu petugas bilang, "Biasanya orang gak lihat kami, ngelirik aja kagak. Tapi abang datang bawa makanan dan senyum." Terharu, "Bang." Cimug cuma bisa nyengir sambil bilang, "Abang juga dulu pengamen, tahu rasanya diabaikan." Momen itu bikin semua yang ada di truk meneteskan air mata. Sebungkus kerak telur bisa jadi penyambung hati. Kabar aksi itu langsung viral lagi. Bahkan wali kota setempat ikut repost di medsosnya. Nulis caption, "Kerak telur, ondel-ondel, hati rakyat." Komentar netizen pun rame. Ada yang nulis, "Kalau semua influencer sekreatif ini, Jakarta pasti adem." Ada juga yang komen, "Bang Cimug, tolong keliling ke kantor saya juga, saya pengen makan kerak telur sambil meeting." Makin hari, permintaan buat Cimug makin absurd tapi unik. Pernah suatu hari dia diundang ke acara pernikahan Betawi di Condet. Tapi bukan buat tampil biasa. Dia diminta masak kerak telur di atas pelaminan. Biar pengantinnya bisa langsung makan kerak telur habis akad. "Bang," kata panitianya. Dan tentu saja, Cimug lakuin. Dia masak sambil ngasih wejangan buat pengantin baru. "Kerak telur itu kayak rumah tangga, Bang, Neng. Harus panas dulu biar enak. Harus sabar dibolak-balik, baru mateng. Jangan asal api gede, entar gosong." Semua tamu tertawa. Pengantin malah senyum malu-malu sambil bilang, "Makasih Bang Cimug, wejangan abang lebih dalam dari ceramah ustaz tadi." Dari situ, Cimug makin dikenal bukan cuma sebagai pedagang atau entertainer, tapi juga filosof dadakan. Banyak anak muda yang bilang, "Bang, ajarin kami hidup ala abang dong. Santai tapi berdampak." Bahkan ada kampus swasta yang ngundang dia jadi narasumber seminar kewirausahaan. Judulnya, "Sukses Berdagang ala Ondel-Ondel Viral." Tapi di balik segala ketenaran itu, Cimug tetap sederhana. Dia masih tinggal di kontrakan kecil di ujung gang. Masih nyuci baju sendiri, masih ngopi bareng abang-abang tukang parkir, dan tiap malam masih nyuci gerobak kerak telurnya sambil dengerin radio. Buat dia, yang paling penting bukan seberapa banyak like atau followers,
Tapi seberapa banyak orang yang senyum karena kerak telur buatannya. Suatu malam, setelah selesai mangkal, Cimug duduk di bawah pohon besar dekat halte. Hujan gerimis turun, angin sejuk, dan dia lelah tapi bahagia. Seorang anak kecil datang, pakai jas hujan kuning, mendekat dengan malu-malu. "Bang Cimug, aku mau bilang makasih. Karena abang, aku jadi suka budaya Betawi. Sekarang tiap hari aku latihan pantun sama ibu." Cimug terdiam sebentar, lalu senyum lebar. "Hebat, terus semangat ya. Budaya itu bukan cuma masa lalu, tapi bekal masa depan." Nah, sobat semua, itulah kisah lucu, haru, dan penuh inspirasi dari ondel-ondel Cimug yang jualan kerak telur keliling, dari gang sempit sampai naik truk Satpol PP. Gak nyangka ya, dari sekadar dagang jajanan tradisional, bisa jadi ikon budaya yang dicintai banyak orang. Cimug ngajarin kita bahwa di tengah kehidupan kota yang makin cepat dan modern, masih ada ruang buat senyum, tawa, dan budaya yang sederhana tapi bermakna. Dari kerak telur, lahir semangat gotong royong, solidaritas, dan cinta pada warisan nenek moyang kita. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa kasih like, tulis komentar positif, dan share ke teman-teman kamu ya. Dan seperti biasa, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di kolom komentar, serta tulis juga kamu nonton dari daerah mana. Biar kita makin akrab dan saling menyapa di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya yang gak kalah seru, kocak, dan penuh nilai budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dengan tangan terlipat. Sampai ketemu lagi, Sobat Betawi Kreatif semuanya. Hati berkilau-kilauan.